Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat kita terkhusus dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhu nabiyul habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat wal afiyah, diberikan panjang umur di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin menyampaikan sedikit daripada untayan, yaitu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang adab dan nasihat, yang mana beliau berdoa dan beliau katakan di dalam sebuah hadisnya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik yang tidak ada dapat menunjukinya kecuali Engkau ya Rabb, dan palingkanlah kejelekan dari kami, dari akhlak yang buruk dariku, dan tidak ada yang dapat memalingkannya kecuali Engkau ya Allah. Yaitu hadis Rasulullah riwayat daripada Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sedikit daripada persiapan untuk ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah, yaitu ibadah umroh maupun ibadah haji. Persiapan zahir, persiapan batin yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas panggilannya, yaitu terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Hadirin duyufullah wa duyufur rahman, para tetamu, calon tetamunya Allah, para calon tetamunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang lain dikatakan bahwasanya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak pandai bersyukur kepada Rabbul Alamin, maka sesungguhnya Allah maha kaya dan lagi maha terpuji, yaitu surat Luqman ayat 12. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita melakukan sholat melakukan istikharah sebelum melakukan perjalanan ke tanah suci, yaitu kita melakukan sholat istikharah sebagai jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik untuk kita. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah itu yang terbaik yang dianugerahkan kepada kita. Hadirin ibadah Allah, sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh beliau adalah, jika ada seseorang di antara kalian yang memiliki niat di dalam suatu urusan, maka lakukanlah sholat sunnah, yaitu sebanyak 2 rakaat yang bukan termasuk dalam sholat wajib, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadirin ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita sebagai mukmin, sebagai hamba Allah, yaitu banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala atas perbuatan kita, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zolimi, dan juga menyambung daripada tali silaturahim, mengembalikan hak orang-orang lain yang pernah terpakai, baik disengaja ataupun tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, dengan mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah, ke dalam surga Firdausil A'la, yang mana di dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin bersama dia, sedang cahaya mereka terpancar di hadapannya, dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, ya Rabb, kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami,
dan ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat At-Tahrim. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat rizki, nikmat umur, nikmat sehat wal afiat. Maka sudah sepatutnya kita banyak bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya adalah kita memohon keridhaan daripada orang tua kita. Yaitu keridhaan orang tua adalah salah satu pintu keberkahan, dan murkanya merupakan bencana besar bagi kita hadirin. Seseorang anak ketika akan pergi melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah, maka sudah sepatutnya dia meminta izin dan memohon doa kepada kedua orang tuanya, memohon restu. Itu adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dan perbuatan baik terhadap kedua orang tua sebagai wasilah untuk memohon keridhaannya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapak, karib kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan sahabat saya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik. Kepada siapa kita berbuat baik? Yaitu kepada ibu bapak kita. Ibu yang telah mengandung bersusah payah dan melahirkan dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya dalam 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhan, tunjukinlah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi, maka berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat Al-Ahqaf. Hadirin ibadallah, duyufullah wa duyufur rahman, para calon tetamunya Allah, para calon tetamunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah sebagian daripada yang diperintahkan oleh baginda Nabi, yaitu kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita meminta izin, meminta ridho sebelum kita berangkat ke tanah suci. Alangkah baiknya kita memohon orang yang dulu telah berbuat baik kepada kita, yang telah melahirkan kita, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka selanjutnya adalah kita meluruskan niat, hadirin. Kita luruskan niat, jika niat dan amal perbuatan dengan keikhlasan, yaitu dengan semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita agar mengunjungi ke tanah suci Mekah, terlebih dahulu kita niatkan, jika telah mendapatkan panggilan dari Allah untuk mengunjungi tanah suci Mekah, baik itu haji ataupun umroh, maka yang pertama adalah kita niatkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan kepada kedua, dan aku adalah orang pertama yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-An'am ayat 162-163. Hadirin ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang-orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, nauzubillah, ia akan memasukinya di dalam keadaan tercela dan terusir. Quran surat Al-Isra ayat 18. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting, wajib bagi kita untuk meluruskan niat kita. Tidak ada niat yang lain, tidak ada niat untuk jalan-jalan, untuk rekreasi, untuk apapun, tetapi kita niatkan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita niat bertaubat kepada Allah di tempat tanah suci Mekah dan Madinah. Kita niat mengunjungi, menziarahi daripada makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menziarahi daripada orang-orang soleh, para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya adalah mempelajari adab, yaitu manasik, ikut manasik daripada haji dan umroh. Apabila diadakan di travel untuk mengadakan manasik, maka ikutilah.
pelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan manasik ibadah umroh, mengenai ilmu fadail, yaitu ilmu yang wajib maupun ilmu yang masail, agar ibadah yang dikerjakan yaitu sesuai dengan tuntunan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, banyak sekali jamaah yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh ke tanah suci Mekah, tetapi melakukan sesuatu amal perbuatan yang membatalkan atau mengurangi pahala dari ibadah yang dilakukan. Oleh karena itu, bagi jamaah yang berniat untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah, hendaknya mempelajari yaitu mengenai tata cara melaksanakan, yaitu melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Juga menjaga adab maupun akhlak kita di tanah suci Mekah dan Madinah, yaitu permasalahan hukum, keutamaan tanah suci, mampu mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita dapat memetik hikmah, yaitu setiap proses perjalanan ibadah selama berada di tanah suci. Subhanallah, duyufullah wa duyufur rahman, para calon tetamu baginda Nabi, para calon tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang selanjutnya adalah kita menggunakan bekal rizki yang halal. Penting hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapkan bekal yang diperoleh dengan rizki yang halal, jangan dengan rizki yang haram, maka tidak ada keberkahan dari kita, yaitu digunakan selama beribadah di tanah suci Mekah, baik itu untuk keberangkatannya maupun untuk kita belanja, untuk kita makan di sana, tidak lain yaitu dengan rezeki yang halal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berikan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, dan jangan sampai dia meminta belas kasihan daripada orang lain, orang keluarga, anak, istri kita, suami kita, orang tua kita, orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yaitu mengharapkan belas kasihan daripada orang lain. Maka sudah kewajiban bagi kita untuk menafkahi mereka sebelum keberangkatan, yaitu tidak pantas bagi seorang muslim merendahkan martabat dirinya di hadapan orang lain, yaitu bersihkanlah segala perbekalan yang akan dibawa ke tanah suci dari perkara yang haram maupun subhanallah, karena rezeki yang diperoleh dari jalan yang halal adalah syarat diterimanya sebuah amalan. Masya Allah, tabarakallah. Maka penting bagi kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggunakan bekal rezeki yang halal yang kita peroleh di dunia. Maka selanjutnya adalah bagi wanita harus bersama mahram yang baik, itu bagi istri, yaitu mahram suaminya maupun anaknya maupun adiknya ataupun kakaknya. Maka sudah wajib, khususan ini berlaku bagi kaum wanita yang melakukan syafar perjalanan, untuk melakukan perjalanan terlebih ke tanah suci Mekah dan Madinah, yaitu mahram seorang wanita adalah suaminya atau orang-orang yang haram menikah dengannya, yaitu wallahu a'lam bishawab. Hal ini dilakukan agar apa? Yaitu menghindarkan daripada fitnah dan mara bahaya. Subhanallah, alhamdulillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan di dalam sebuah hadis, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, untuk mengadakan perjalanan selama sehari semalam tanpa disertai oleh mahramnya, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Bukhari wal Muslim yang diriwayatkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah kita bersedekah. Nah, ini penting juga hadirin jamaah ibadallah. Bersedekah adalah sebelum kita memulai perjalanan ke tanah suci, karena sedekah adalah menolak dari segala bentuk bala bencana, mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan murkanya, dan merupakan amal perbuatan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar perjalanan ke tanah suci senantiasa di dalam limpahan rahmat dan mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perbanyak sedekah, yaitu dengan harta kita, dengan apapun yang kita miliki, yaitu dengan harta yang halal, agar mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah berpamitan dengan keluarga dan kerabat. Penting hadirin, kita berpamitan dengan keluarga, kita kunjungi orang tua kita, saudara kita, famili kita, guru-guru kita, kita berizin, kita meminta ridho daripada orang-orang yang kita cintai. Temuilah keluarga, kerabat, dan tetangga untuk berpamitan, untuk berniat berangkat ke tanah suci Mekah, untuk saling bermaaf-maafan atas kesalahan yang dulu pernah dilakukan, mendoakan dan berwasiat. Penting kepada keluarga yang ditinggalkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya dan maha terpuji. Quran surat An-Nisa ayat 131. Hadirin ibadullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan selanjutnya adalah melakukan sholat sunnah safar dan juga mengadakan dalam adab perjalanan kita, yaitu melakukan sholat sunnah yang diajarkan oleh baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tunaikanlah sholat sunnah safar, yaitu saat melakukan perjalanan, ingin melakukan perjalanan agar mendapatkan perlindungan, agar mendapatkan keamanan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutilah tuntunan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dengan melakukan sholat sunnah safar, yaitu dengan adab-adab di dalam perjalanan. Ibadah Allah, diyufullah wa diyufur rahman, para calon tetamunya Allah dan para tetamunya baginda Nabi Muhammad SAW. Bacalah doa keluar rumah disertai dengan langkah kaki kanan, membaca doa naik turun kendaraan, memperbanyak doa zikir sholawat, memperbanyak doa Al-Quran, dan memilih amir atau tour leader sebagai pemimpin rombongan untuk ditaati, yaitu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, serta mencari teman perjalanan yang baik, yang semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya adalah ketika kita berada di kota suci Mekah dan Madinah. Ketika kita sudah berada di kota suci Mekah dan Madinah, maka kita tingkatkan amal soleh kita. Ketika kita berada di tanah suci, maka perbanyaklah melakukan amal soleh, yaitu karena setiap amal kebaikan yang dikerjakan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berada di kota suci Mekah dan Madinah, hiasilah diri kita, hiasi dengan zikrullah, dengan memperbanyak zikir, dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, agar tersambung hati kita, zahir kita, batin kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga menjaga sholat berjamaah, dan juga memperbanyak daripada tawaf sunnah, saling tolong menolong di dalam kebaikan, bersedekah, ta'lim, hadir di dalam belajar taklim, berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan sunnahnya baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan yang dosa atau perbuatan zalim, agar kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya adalah yaitu meraih keutamaan ibadah umroh. Itu umroh merupakan perjalanan spiritual yang menjadikan seseorang agar lebih berkualitas di dalam kehidupan dan amal agamanya dibandingkan sebelum melakukan ibadah umroh. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah yang agung, dengan berusaha untuk meraih kemabruran, keridhaan, dan juga kesolehan terhadap diri kita, yaitu raihlah ampunan dan rahmatnya sebagai jalan untuk memperoleh daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beribadah ke tanah suci Mekah dan Madinah bukanlah perjalanan wisata, hadirin, bukan hanya semata-mata perjalanan rekreasi yang hanya diisi dengan berwisata ke sana dan kemari, menikmati keindahan, yaitu dengan kemegahan kota suci, berbelanja atau memenuhi keinginan hawa nafsu syahwat. Akan tetapi hiasilah perjalanan ini dengan penuh keimanan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang dhaif untuk beribadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Ibadah Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, maka itu adalah sebagian daripada yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian melaksanakan tata cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan saudaraku seiman, dan yaitu siapapun yang datang ke Baitullah, baik itu ke dalam kota suci Mekah dan Madinah, semata-mata untuk memenuhi panggilan daripada Rabbul Alamin, yaitu selama berada di kota tanah suci hendaklah memperhatikan adab, memperhatikan akhlak kita, adab kita, berakhlakul karimah, yaitu sopan santun di dalam kita, keseharian kita, di dalam perjalanan kita, sebagai bentuk penghormatan atas kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kota suci Makkah. Itu penting, hadirin, dan menjaga akhlak kita, adab kita, sopan santun kita, yang mana di tanah air kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk berlaku adab dan akhlak yang baik. Dan juga terdapat beberapa larangan yang wajib ditaati oleh jamaah, yaitu menunaikan ibadah di tanah suci. Maka pelajarilah, patuhi seluruh aturan dan adabnya agar memperoleh keberkahan dan karunia yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu beberapa adab dan akhlak yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah umroh. Di antaranya adalah yaitu setelah melakukan kain ihram, mengenakan kain ihram, berada di mikot, baik di darat maupun di udara, lafazkanlah niat dengan membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umratan. Maka wajib bagi jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh untuk mentaati larangan-larangan di dalam berihram, yaitu setiap pelanggaran
yang dilakukan dikenakan dam atau membayar fidyah. Maka itu penting, wajib kita pelajari. Dan juga memperbanyak membaca talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dan juga memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Dan juga merupakan zikir yang paling afdal ketika di dalam keadaan berihram, yaitu dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita akan melakukan tawaf, maka bertibaklah atau menampakkan di bagian bahu sebelah kanan. Kerjakanlah tawaf dengan khusyuk, menghadirkan hati kita khusyuk di dalam adab kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam keadaan bersuci bagi yang bermazhab Imam Syafi'i. Disarankan mengikuti cara wudhu yang telah diajarkan oleh para guru dan para ulama-ulama kita. Memperbanyak zikir, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada doa khusus dalam tawaf kecuali ketika berada di antara rukun Yamanah dan di antara Hajar Aswad, yaitu sebelum menyelesaikan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Janganlah menyentuh dinding Ka'bah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau memasuki Hijr Ismail. Ketika menyentuh dinding Ka'bah tentu harus melewati Sajarwan, yaitu dinding pembatas yang mengelilingi Ka'bah dan berada di atas fondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu termasuk Hijr Ismail. Sedangkan jamaah yang melaksanakan tawaf harus berada di luar Ka'bah. Subhanallah. Yaitu setelah menyelesaikan tawaf, tunaikanlah sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim atau di area lainnya, kemudian berdoa di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Bila tidak mampu, maka cukup dengan berdoa sejajar dengan posisi multazam, yaitu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Sebelum melaksanakan ibadah sa'i, beristirahatlah hadirin sejenak untuk menikmati kelezatan air Zam-Zam, subhanallah, yang telah tersedia. Kemudian melakukan sa'i dimulai dari Bukit Syafa dan Bukit Marwah, dan mengakhirinya di Bukit Marwah sebanyak 7 kali pulang dan pergi. Bagi pria disunahkan berlari-lari kecil di antara 2 pilar hijau. Lakukanlah sa'i sampai melewati batas antara Safa dan Marwah. Perbanyaklah berdoa untuk memohon segala kebaikan di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah melaksanakan sa'i, lakukanlah sholat sunnah 2 rakaat di Bukit Marwah. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan tahalul untuk melepaskan dan menghalalkan diri dari segala sesuatu yang dilarang ketika berihram. Yaitu bagi pria disunahkan untuk menggunduli kepalanya, yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, atau dengan mencukur secara merata seluruh rambut kepalanya. Dan bagi wanita cukup dengan menggunting bagian rambutnya sepanjang 1 ruas, yaitu ujung jari saja diperbolehkan. Dan ketika melakukan tahalul, lakukanlah di tempat yang tertutup, hadirin. Yaitu lakukan di tempat yang tertutup agar tidak menampakkan bagian rambutnya, yaitu kepada yang bukan mahram. Lebih utama jika yang memotong adalah mahramnya sendiri, yaitu di dalam penginapan. Subhanallah. Dan jika ingin melaksanakan sholat di Hijr Ismail, mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani, berdoa di multazam dan sholat di belakang makam Ibrahim, tidak perlu memaksa untuk saling berdesakan. Tidak perlu saling berdesakan, apalagi menyakiti jamaah lainnya. Memintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, yaitu dengan mendirikan sholat hajat dan memperbanyak membaca sholawat, niat agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu larangan selanjutnya adalah larangan selama berihram, berlaku bagi pria dan wanita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan bagi orang yang sedang berihram, yaitu untuk memperhatikan hal-hal berikut, yaitu melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, seperti kewajiban sholat kepada waktunya secara berjamaah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rafas atau berkata buruk, bercumbu mesra, baik itu dengan istri kita yang halal ketika kita di dalam keadaan ihram, maka haram. Dan juga fusuk atau melanggar perintah agama, dan jidal, berbantah-bantahan, berdebat atau berkata-kata yang tidak baik, dan perbuatan maksiat lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang perlu kita hindari selama kita di dalam keadaan berihram. Ibadallah, diyufallah wa diyufur rahman. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, menghindari ucapan atau perbuatan yang mengganggu dan menyakiti sesama muslim. Tidak perlu kita menyakiti dengan ucapan kita kepada sesama muslim. Yang keempat adalah hendaknya benar-benar engkau memperhatikan masalah aurat, karena secara tidak sadar seringkali aurat kita tersingkap terbuka di depan orang lain. Itu khusus bagi para wanita maupun baik laki-laki.
Dan selanjutnya adalah menjauhi larangan-larangan ihram, yaitu dengan mencabut rambut atau memotong kuku. Sedangkan bila rambut atau kuku itu lepas dengan tidak disengaja di saat ihram, maka tidak dikenakan denda apa-apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memakai wangi-wangian yang dipergunakan sebelum berihram. Yang ketiga adalah membunuh binatang buruan, menghalaunya ataupun membantu orang-orang yang berburu selagi masih di dalam keadaan ihram, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah memotong pepohonan atau mencabut tanaman yang masih hijau di tanah haram, memungut barang yang bukan punya hak kita, barang temuan kecuali bermaksud untuk mengumumkan, yaitu mengembalikan kepada pemiliknya. Dan larangan-larangan ini juga berlaku bagi yang tidak berihram, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah meminang atau melangsungkan akad nikah, haram baik untuk dirinya maupun untuk orang lain ketika di dalam keadaan berihram. Begitu juga melaksanakan hubungan suami istri atau menjamaknya dengan syahwat selama dalam keadaan ihram, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi pria terdapat larangan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenakan tutup kepala dilarang, yaitu yang melekat. Adapun menggunakan payung atau berteduh di bawah atap kendaraan atau membawa barang-barang di atas kepala, maka diperbolehkan kecuali yang seperti penutup kepala atau peci atau kopiah. Yang kedua adalah memakai kemeja atau semacamnya yang berjahit untuk menutupi seluruh badan atau sebagainya. Begitu juga jubah, sorban, celana, dan sepatu, kecuali jika tidak mendapatkan sarung lalu dia memakai celana, atau tidak mendapatkan sandal kemudian dia menggunakan sepatu, maka tidak mengapa baginya. Hadirin ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan bagi wanita adalah sebagai berikut. Diharamkan saat ihram menggunakan sarung tangan, yaitu menutup muka dan cadar ataupun kerudung. Tetapi bila bertatapan langsung dengan yang bukan mahram, maka diperbolehkan dengan yang bukan mahram, maka diperbolehkan untuk menutup mukanya dengan kerudung ataupun semacamnya sebagai mana di dalam berihram. Kemudian apabila di dalam keadaan berihram mengenakan pakaian berjahit, menggunakan penutup kepala, memakai wangi-wangian, kemudian mencabut rambut dan memotong kuku, dikarenakan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka tidak dikenakan membayar fidyah, dan hendaklah segera menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut di saat teringat dan mengetahui daripada hukum-hukumnya. Masya Allah, tabarakallah. Yang perkara yang diperbolehkan selama berihram, baik bagi yang berihram boleh mengenakan sandal, boleh mengenakan cincin, boleh mengenakan kacamata, alat bantu pendengaran seperti earphone, jam tangan, ikat pinggang yang biasa, ikat pinggang bersaku untuk menyimpan uang, dan surat-surat lainnya. Diperbolehkan juga mengganti pakaian ihram dengan mencucinya serta mandi dan membasuh kepala. Apabila di lantaran mandi dan membasuh terdapat rambut yang rontok tanpa disengaja, maka tidak dikenakan apa-apa. Begitu juga halnya bila terluka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum dan denda bagi orang yang melanggar larangan tersebut di atas bagi menjadi 3 bagian, yaitu jika melakukan tanpa uzur, alasan, maka berdosa dan wajib membayar fidyah, yaitu tebusan. Jika melaksanakan untuk satu keperluan seperti memotong rambut karena sakit, perbuatannya tersebut diperbolehkan tetapi membayar fidyah. Dan jika melakukannya dalam keadaan tidur, dalam keadaan lupa, tidak tahu atau dipaksa, dalam keadaan seperti itu tidak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah. Hadirin ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hukum dan larangan-larangan di dalam keadaan berihram. Banyak yang ingin dijelaskan juga ketentuan daripada membayar fidyah. Kemudian jika melanggar larangan berupa membunuh hewan buruan, dan juga jika pasangan suami istri melanggar larangan ihram dengan bersetubuh sebelum melaksanakan tahallul, dan juga hukum-hukumnya banyak gitu. Salah satunya adalah menyembelih seekor unta ataupun sapi, ataupun menyembelih 7 ekor kambing, memberi makan fakir miskin senilai seekor unta, ataupun berpuasa sebanyak hitungan 1 mud ataupun 3/4 kilogram beras satu hari dari makanan yang dibeli dengan harga seekor unta. Ibadah Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga menyelesaikan ibadah haji dan umrah yang batal. Wajib haji dan umrahnya belum gugur, diwajibkan mengulang tahun berikutnya secara terpisah agar tidak terjadi persetubuhan lagi. Subhanallah. Itu adalah larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan memperbanyak doa. Manfaatkanlah waktu yang berharga ketika berada di tanah suci dengan memperbanyak amal soleh dan berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Bersemangatlah untuk senantiasa berdoa dan tidak lalai dari mengingatnya, karena doa merupakan bagian daripada ibadah. Bagaimana mungkin tubuh dan jiwa yang telah ternodai dari kemaksiatan tidak tersentuh untuk memohon belas kasihan kepadanya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, di buminya Allah. Berdoalah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridha, dengan hati yang hanya berharap kepada Rabbul Alamin untuk meraih rahmat dan ampunannya. Ibadah Allah
jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak mulia adalah ciri dari perilaku setiap muslim yang baik, yaitu terutama kita ketika berada di dalam kota suci Mekah dan Madinah. Bersabarlah atas segala gangguan yang menimpa seperti terinjak atau terdesak ketika tawaf, ataupun mencium hajar aswad dan lain sebagainya. Bersikap lembut, tidak kasar, baik dari ucapan kita maupun perbuatan kita. Saling berkasih sayang sesama muslim dengan mendahulukan kepentingan orang lain, terutama kepada orang tua, pada kaum yang lemah. Banyak menebarkan salam, bersenyum, berkhidmat, membantu, saling mendoakan, menjaga kehormatan dan kesucian diri, serta menjaga dari perbuatan yang berakibatkan dosa, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Hadirin ibadallah, diyufullah wa diyufur rahman, para calon tetamunya Allah, para calon tetamunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang selanjutnya adalah kita bertafakur untuk mengingatnya. Tafakur adalah suatu perenungan dengan merenungkan kebesaran Allah, merenungi, meyakini secara pasti untuk mendapatkan keyakinan yang sahih, yang benar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertafakur, maka hati akan cenderung untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakur bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan menumbuhkan keyakinan dalam diri manusia terhadap kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda daripada kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 20. Hadirin ibadallah, bertafakur merupakan hal yang tepat dilakukan ketika kita berada di dalam kota tanah suci Mekah dan Madinah, merenungi setiap hikmah yang terkandung di dalam setiap amal ibadah, sehingga apapun akan menjauhkan dari perbuatan yang menyebabkan kemurkaannya, menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta memperoleh kenikmatan di dalam setiap amal soleh yang dikerjakan oleh kita, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir adalah setelah kita kembali ke tanah air, yang itu kita lakukan adalah tawaf wada. Di penghujung waktu sebelum meninggalkan kota suci Mekah, masih ada satu amalan bagi jamaah yang melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh, untuk laksanakan tawaf wada. Dan tawaf penghormatan atau perpisahan inilah momentum yang paling berat dirasakan bagi semua jamaah, karena berpisah dengan Baitullah, yaitu dengan tampak suasana yang khusyuk bercampur dengan kesedihan, berharap agar diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengunjungi, bisa beribadah lagi ke Baitullah. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang selanjutnya adalah membawa hadiah, dan daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia diperintahkan menjadikan akhir amalan hajinya maupun amalan umrahnya adalah di Baitullah, yaitu dengan tawaf wada, kecuali hal ini diberi keringanan bagi wanita yang haid. Hadis Rasulullah Bukhari dan Muslim. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya adalah yang terakhir dari bagian ini adalah kita membawa hadiah, bekal hadiah untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk saudara kita, untuk kerabat kita, untuk sahabat kita, untuk guru kita, untuk tetangga-tetangga kita. Kita niatkan untuk memberikan hadiah daripada kota suci Mekah. Ketika kita akan kembali ke tanah air, bawalah hadiah ataupun oleh-oleh, yaitu untuk menyenangkan keluarga yang telah ditinggalkan demi kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Yaitu di antara hadiah atau oleh yang paling istimewa adalah bagi jemaah yang pulang dari tanah suci Mekah dan Madinah adalah air Zam-Zam, yaitu ataupun kurma ajwa. Memberikan hadiah merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pulang daripada bepergian, karena akan terwujud kebaikan, kedekatan hati dan rasa cinta sesama manusia, menghilangkan permusuhan, dan membuat keluarga dan orang-orang sekeliling kita merasa gembira dan merasa senang di dalam hatinya. Hadirin ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mendatangi masjid setibanya di tanah air, yaitu menuju kampung halaman. Hendaklah mengerjakan sholat 2 rakaat di masjid yang biasa digunakan untuk sholat berjamaah ataupun di musola. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah diberikan keselamatan, sehingga bisa kembali ke kampung halaman untuk bertemu dan berkumpul kembali bersama keluarga yang kita cintai. Doa akhir daripada semua perjalanan kita adalah mengharapkan doa, mengharapkan perlindungan, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diistiqomahkan di dalam ketaatan, berada di dalam petunjuknya. Berdoalah dengan hati yang ikhlas, rasakanlah nikmat kehidupan di dalam suasana ketaatan,
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah atas hidayahnya dengan memperoleh keberkahan dari tanah suci Mekah dan Madinah. Doakanlah keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, dan tetangga kita agar diberi kemampuan dan kesempatan untuk segera memenuhi panggilannya ke Baitullah. Kita doakan orang-orang tua kita, saudara kita, istri kita semua. Saudaraku ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah dalam ketaatan dengan membuka lembaran baru di dalam kehidupanmu agar membawa kebaikan bagi kehidupan di sekelilingmu. Dengan berbekal kemakmuran selama beribadah di tanah suci Mekah dan Madinah, tetaplah istiqamah di dalam amal soleh sebagai kunci kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Memperbanyak ibadah dan bermujahadah di dalam mengamalkannya serta merasa qanaah menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan sesuai dan mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Serta bersabar di dalam ketaatan untuk menjalani kehidupan yang baru dengan meninggalkan daripada kemaksiatan, karena perkara tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, yaitu orang-orang itulah yang mendapatkan kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, selamatan atasmu berkat kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu adalah surga Firdausil A'la bersama siddiqin wa syuhada wa sholihin, bersama para orang-orang soleh dan para keluarga kita. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 dan 24. Hadirin ibadallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, baik di tanah suci Mekah dan Madinah maupun di tanah air, saudaraku, inilah untayan adab dan nasihat yang diperuntukkan bagi jamaah yang ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayahnya dan memberikan kemakmuran di dalam setiap amal ibadah yang dikerjakan, diberikan kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna dan dijauhkan dari segala perkara yang dibencinya. Mudah-mudahan untayan adab dan nasihat perjalanan ke tanah suci ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah wal masjidil mubarak bi haqqi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa kulli am bi ahsanil hal. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma zkur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma zkur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin, faris 'alal muslimin ya arhamar rahimin, faris 'alal muslimin ya arhamar rahimin, faris 'alal muslimin. Allahumma kshif 'anna minal bala wal waba wal fakhsha wal qata wal munkar wa ta'un wa sya'ida ma la yakshifuha ghairu. Allahumma idzal islam wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma rabbighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina